Calon Wali Kota Denpasar Ngurah Ambara menginginkan koperasi menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di Kota Denpasar. Pemerintah tidak bisa membangun sendirian, harus menggandeng swasta, terlebih di masa pandemi saat ini. Calon Wali Kota Ngurah Ambara masih bekrama dengan anggota koperasi Sri Nadi bersama di Jalan Tunjung Sari Padang Sambian Kaja Denpasar. Dalam simukrama tersebut, Ngurah Ambara mengungkapkan perekonomian menjadi salah satu agenda perubahan yang diusung paslon nomor urut 2 Amerta Gede Ngurah Ambara Putra bersama Bagus Kertanegara dalam visi misi menuju Denpasar berseri, bersih, sejahtera dan indah. Membangun ekonomi Kota Denpasar perlu peran swasta yang lebih besar, termasuk investasi jangka panjang. Pemerintah semestinya menggandeng pihak swasta dalam membangun ekonomi, apalagi saat pandemi COVID-19 saat ini. Ketua Koperasi Sri Nadi Bersama Wayan Sri Arta mengatakan Koperasi Sri Nadi Bersama didirikan pada tahun 2010, memiliki anggota 427 orang. Kedatangan calon wali kota Ngurah Ambara yang berlatar belakang sebagai pengusaha sangat paham tentang ilmu manajerial. Di samping memaparkan visi misi Amerta, anggota Koperasi Sri Nadi diharapkan mendapat pencerahan, pendidikan dan wawasan koperasi. Untuk bersilaturahmi, kami selaku warga Kota Denpasar kami menerima dan ingin juga anggota-anggota kami mendengarkan visi dan misi daripada beliau. Saya berharap selaku warga Kota Denpasar, mudah-mudahan beliau nanti duduk menjadi wali kota bisa memberikan harapan yang terbaik, baik di bidang pendidikan, di bidang pertanian, kemudian sosial dan budaya. Nah, ini harapan dari kami, karena di Kota Denpasar kan adalah warga campuran, di mana harapan daripada seluruh warga tentunya mengharapkan pemimpin yang terbaik, yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Ambara Putra mengatakan kedatangan ke Koperasi Sri Nadi Bersama dalam rangka menyampaikan visi misi program Amerta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, dan membangun kemandirian ekonomi secara adil dan merata. Di samping itu juga menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya melahirkan mendapat 1 juta rupiah, meninggal 10 juta rupiah, memberikan fasilitas dan subsidi kepada pemuka agama, pedagang pasar, nelayan, petani, fasilitas BPJS, dan subsidi di bidang pendidikan. Jadi kami menyampaikan visi-misi khususnya berkenaan dengan peningkatan UMKM. Harapannya kesejahteraan di Kota Denpasar dibangun dari peningkatan UMKM yang ada, sehingga kemandirian, pembangunan ekonomi kemandirian yang dibangun berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Kemandirian sebagai wujud kedaulatan rakyat, di mana ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat Kota Denpasar itu sendiri, sehingga apa kebutuhan barang dan jasa di Kota Denpasar bisa dipenuhi oleh masyarakat Kota Denpasar itu sendiri, sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata. Seandainya Amerta diberikan kesempatan memimpin Kota Denpasar, akan melelang jabatan kepada siapa yang mampu meningkatkan produktivitas dalam suatu dinas, seperti meningkatkan tax ratio, bisa memimpin dinas tersebut berdasarkan reward and punishment serta assessment. Artaya, Bali TV.